Ketika kita membayangkan kerusakan lingkungan, biasanya yang terlintas adalah polusi udara, penebangan hutan, atau perubahan iklim. Namun ada ancaman lain yang sering luput dari perhatian, hewan dan tumbuhan pendatang yang merusak. Mereka adalah tumbuhan, hewan, atau serangga yang hidup di luar habitat aslinya lalu berkembang pesat hingga menguasai wilayah baru. Kehadiran mereka bukan sekadar menambah warna di alam, tetapi justru menciptakan bencana ekologis dan kerugian ekonomi bernilai miliaran rupiah. Fenomena ini dimulai dengan hal kecil, daun bergemerisik atau air bergelombang akibat kedatangan makhluk baru. Namun seiring waktu, dampaknya meluas. Tanaman mati, sungai penuh hewan asing, hutan kehilangan suara burung asli, dan petani merugi besar. Mari kita bahas beberapa kisah paling mengejutkan dari spesies perusak yang mengubah wajah alam. Pada tahun 1859, seorang tuan tanah di Melbourne melepas beberapa ekor kelinci liar untuk hobi berburu. Tak ada yang menyangka langkah kecil itu akan memicu bencana nasional. Dalam 50 tahun, kelinci menyebar ke seluruh benua Australia, merusak tanaman, mengikis tanah, dan menghabiskan makanan satwa asli. Jumlah mereka melonjak hingga 10 miliar ekor di awal abad ke-20. Usaha pengendalian seperti pagar kawat, racun, hingga penyebaran virus sering gagal karena kelinci cepat beradaptasi. Lubang-lubang yang mereka buat merusak jalan, tanggul, bahkan infrastruktur kota. Hingga kini, kelinci masih menjadi salah satu masalah ekologis terbesar Australia. Di Amerika Serikat, masalah besar datang dari ikan mas asal Asia. Awalnya mereka dibawa pada 1970 untuk mengendalikan alga di kolam budidaya. Namun banjir membuat ikan ini lolos ke sungai dan berkembang biak tanpa kendali. Asian carp memakan plankton dalam jumlah besar sehingga ikan lokal kekurangan makanan. Salah satu jenisnya, silver carp, terkenal karena lompatannya. Saat terganggu suara mesin perahu, mereka melompat tinggi dan bisa melukai orang di kapal. Kini para ahli khawatir jika mereka berhasil masuk ke Danau Erie, 30% populasi ikan asli bisa tergantikan dalam 2 dekade. Hal ini tentu mengancam industri perikanan bernilai triliunan rupiah. Penyu kecil dengan garis merah di telinga ini awalnya populer sebagai hewan peliharaan. Namun banyak orang melepaskannya ke alam liar ketika ukurannya membesar. Akibatnya, mereka kini tersebar di hampir seluruh dunia. Kura-kura telinga merah mengalahkan penyu lokal dalam memperebutkan makanan dan tempat berjemur. Betinanya bisa bertelur hingga 180 butir setahun, membuat populasinya melonjak cepat. Lebih buruk lagi, penyu ini membawa penyakit seperti salmonella dan bakteri resisten antibiotik yang membahayakan manusia. Semut memang kecil, tapi semut api mampu membuat siapapun panik. Saat sarangnya terganggu, mereka menyerang massal dengan gigitan dan sengatan berulang kali, menyuntikkan racun asam format yang terasa seperti terbakar. Bagi manusia, sengatan mereka bisa menimbulkan reaksi alergi serius, bahkan kematian. Sementara bagi pertanian, koloni besar semut api merusak tanaman dan mengganggu mesin pertanian. Sekali mereka menempati suatu wilayah, hampir mustahil menyingkirkannya. Diperkenalkan ke Amerika Utara pada abad ke-19 karena dianggap indah, burung starling justru menjadi mimpi buruk. Mereka merebut lubang sarang dari burung lokal seperti burung biru dan pelatuk, sehingga populasi burung asli menurun drastis. Selain itu, starling merusak pertanian dengan memakan biji-bijian dalam jumlah besar. Setiap tahun kerugian petani mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Kawanan besar burung ini juga berbahaya bagi penerbangan karena bisa menyebabkan tabrakan dengan pesawat. Florida terkenal dengan buaya aligator, tetapi kini ada pesaing baru, piton Burma. Ular raksasa ini berasal dari Asia Tenggara dan berkembang biak pesat di Everglades. Beberapa bahkan cukup besar untuk mengalahkan aligator dewasa. Tanpa predator alami, populasi mereka terus bertambah dan menekan satwa asli. Kucing adalah hewan kesayangan banyak orang. Namun di alam liar, mereka menjadi predator berbahaya. Di Amerika terdapat sekitar 70 hingga 100 juta kucing liar.
Setiap ekor diperkirakan membunuh 7 burung per tahun, yang berarti lebih dari 1 miliar burung mati setiap tahunnya. Selain burung, kucing juga memangsa mamalia kecil, reptil, dan amfibi. Di pulau-pulau seperti Hawaii, banyak spesies endemik terancam punah karena serangan kucing. Dibawa dari Asia pada abad ke-19, kudzu awalnya dipuji sebagai tanaman penghias dan pencegah erosi tanah. Namun ternyata tanaman ini bisa tumbuh 1 meter per hari. Kudzu menutupi pohon, rumah, bahkan tiang listrik, membentuk selimut hijau yang mencekik semua yang tertutup. Di negara bagian selatan Amerika ribuan hektar hutan hilang setiap tahun karena kudzu. Kerang kecil ini berasal dari Laut Kaspia. Mereka masuk ke danau lewat air balast kapal pada 1980. Meski ukurannya mungil, dampaknya sangat besar. Zebra mussel menempel pada pipa air, jembatan, dan perahu, menyebabkan kerugian ratusan triliun rupiah untuk perawatan. Mereka juga menyaring plankton dalam jumlah besar, sehingga ikan asli kehilangan makanan. Katak raksasa ini diperkenalkan ke Australia pada 1935 untuk mengendalikan hama tebu. Alih-alih memakan hama, mereka berkembang biak pesat dan memangsa hampir semua hewan kecil. Lebih parah lagi, kulitnya mengeluarkan racun mematikan bagi banyak predator, termasuk anjing peliharaan. Kini katak toad menyebar ke Asia, Pasifik hingga Florida, membawa kerusakan dimanapun mereka berada. Dikenal sebagai Asian Tiger Mosquito, serangga ini masuk ke Amerika lewat impor ban bekas pada 1980. Tidak seperti nyamuk lain yang aktif malam hari, mereka menggigit agresif di siang bolong. Nyamuk ini membawa penyakit berbahaya seperti demam berdarah, chikungunya, hingga Zika. Dengan perubahan iklim, wilayah penyebarannya diperkirakan akan semakin luas. Awalnya dibawa ke Amerika pada abad ke-19 untuk percobaan persilangan dengan ulat sutera, spongy moth justru lolos dan menyebar cepat. Ulatnya memakan daun pohon hingga gundul, menyebabkan kerugian miliaran dolar per tahun. Lebih dari 300 jenis pohon bisa jadi korban, dari hutan alami hingga taman kota. Populasi ulat ini masih sulit dikendalikan hingga sekarang. Di Amerika, babi hutan berkembang biak tanpa kendali. Di Louisiana saja populasinya lebih dari 750.000 ekor. Mereka merusak tanaman, menggali tanah hingga terjadi erosi, dan menyerang satwa liar. Selain berbahaya bagi petani, babi hutan juga agresif terhadap manusia dan hewan ternak. Dengan kemampuan berkembang biak cepat, populasi mereka hampir mustahil dikendalikan. Kisah-kisah di atas membuktikan bahwa spesies invasif bukan sekadar pendatang baru di suatu ekosistem. Mereka adalah ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, pertanian, infrastruktur, bahkan kesehatan manusia. Kerugian ekonomi akibat spesies invasif di seluruh dunia diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Namun kerugian terbesar sesungguhnya adalah hilangnya spesies asli dan rusaknya keseimbangan alam yang mungkin tak bisa dipulihkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada spesies invasif yang juga menjadi masalah di daerah Anda? Silakan tulis pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video menarik lain seputar lingkungan dan kehidupan liar.